Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang literasi digital. Yang hal ini saya pikir sangat penting bagi kita semua, terutama bagi generasi muda begitu, yang memang sudah dipandang akrab dengan kehadiran perangkat digital. Nah, bagaimana membangun narasi positif di jagat maya? Nah, ini kaitannya dengan literasi digital. Baik, kita ketahui bersama bahwa hari ini kita mengalami loncatan peradaban yang sangat luar biasa. Hal ini salah satunya ditandai dengan kehadiran media baru yang disebut dengan internet, dan itu terbukti digunakan hampir seluruh kalangan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, baik generasi muda maupun generasi tua begitu, baik istilahnya native digital maupun imigran digital, semuanya sudah pernah merasakan dan menjadi pengguna dari teknologi komunikasi dan informasi yang terbarukan ini yang disebut dengan internet. Maka loncatan peradaban ini menandai adanya satu era baru yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Di mana salah satu ciri dari revolusi industri 4.0 itu bagaimana hari ini masifnya penggunaan teknologi internet sebagai salah satu saluran komunikasi dalam aktivitas interaksi manusia. Nah, revolusi industri ini mengantarkan kita pada satu era baru yang disebut dengan era industrialisasi digital. Ada prediksi bahwa sepanjang tahun 2015 sampai 2025 tercatat hampir 1,5 miliar orang diperkirakan akan kehilangan pekerjaannya dan kemudian tergantikan begitu dengan otomatisasi teknologi. Salah satunya karena adanya peluang-peluang baru yang diciptakan melalui kehadiran teknologi internet ini. Kemudian juga prediksi lainnya menyatakan 65% murid sekolah dasar hari ini diperkirakan dia akan mendapatkan pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Kita tahu hari ini banyak sekali bermunculan peluang-peluang profesionalisme pekerjaan gitu yang hari ini tidak ada atau di masa lampau tidak ada, dan sekarang itu digandrungi oleh sebagian besar anak muda. Konten kreator, YouTuber, selebgram, influencer, analis data, marketing digital, dan banyak sekali. Pada intinya, industrialisasi digital ini yang diantarkan dengan adanya perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi seperti internet memberikan ancaman sekaligus peluang dalam aspek kehidupan manusia. Nah, untuk mensiasati ancaman dan peluang ini tentunya akan sangat tergantung pada setiap diri individu selaku pengguna dari internet itu, bagaimana dia bisa melakukan controlling, pengelolaan terhadap kehadiran perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Maka disitulah pentingnya bagi kita untuk memahami apa itu literasi digital. Nah, kalau kita membaca data yang lain, misalkan data dari Economisi, Indonesia itu tercatat sebagai negara dengan potensi digital yang sangat luar biasa. Market digital kita itu sangat tinggi. Tahun 2019 saja misalkan tercatat diperkirakan hampir 40 miliar US dollar dari potensi digital atau pasar digital yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dan ini diperkirakan akan terus naik sampai 2030, diperkirakan bisa mencapai 133 miliar US dollar dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Namun sayangnya, besarnya market digital ini belum dibarengi dengan daya saing digital yang sangat tinggi. Ada satu penelitian bahwa daya saing digital Indonesia itu cukup rendah. Ini disampaikan oleh World Digital Competitiveness Ranking. Nah, hal ini kenapa daya saing literasi digital kita sangat rendah? Karena mungkin literasi kita juga sangat rendah. Survei dari Kemenkominfo misalkan di situ mencatat bahwa skor literasi digital kita berada pada taraf yang sedang, bahkan mendekati mendekati rendah. Dari 5 poin yang seharusnya kita dapatkan, kita masih berada di angka 3,47. Nah, karenanya indeks literasi digital ini bisa jadi ditengarai karena banyaknya diseminasi informasi yang bermekaran, yang menjejali ruang-ruang digital kita, yang kemudian mengarahkan kita bermuara pada aspek-aspek yang bersifat negatif. Tidak hanya pada wilayah yang sifatnya naratif, tidak hanya pada wilayah yang sifatnya opini, bahkan mungkin tidak sedikit aksi-aksi mengarah juga pada aspek-aspek yang berkaitan dengan dampak negatif dari ruang digital ini. Misalkan 76% penyebaran konten hoax itu
menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi kita. Belum lagi potensi yang lainnya semacam cyberbullying, cybercrime, konten-konten yang berbau radikalisme, terorisme, itu adalah salah satu ancaman digital yang perlu kemudian kita perhatikan. Nah, karena setidaknya ada 4 subindeks berbicara mengenai kerangka literasi digital. Ini versi UNESCO tahun 2018. Dalam A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skill, setidaknya ada 4 aspek yang penting perlu kita pahami. Pertama berkaitan dengan informasi dan literasi data, komunikasi dan kolaborasi, keamanan, sampai dengan kemampuan teknologinya. Dari 4 subindeks ini kemudian diturunkan menjadi 7 pilar. Apa aja? Pertama, dalam subindeks informasi dan literasi data, ada yang disebut dengan informasi dan literasi data, kemudian kemampuan berpikir kritis. Dalam subindeks kedua, ada yang disebut dengan kemampuan berkomunikasi, kemudian etika dalam teknologi. Subindeks ketiga, ada keamanan pribadi dan keamanan perangkat. Kemudian subindeks keempat berbicara mengenai bagaimana kita mampu memberikan kemampuan dalam mengoperasionalkan teknologi yang sangat canggih seperti ini. Kemudian nanti dari kerangka literasi digital versi UNESCO ini, kita akan memetakan peta jalan literasi yang kemudian sudah digagas melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kemudian kita kenal dengan 4 peta jalan literasi digital. Nah, rekan-rekan sekalian, ini data yang disampaikan oleh Kemenkominfo. Misalkan berkaitan dengan tingkat pendidikan. Ternyata tingkat pendidikan juga mempengaruhi bagaimana seseorang bisa terpapar berita yang bersifat hoax, hate speech, cyberbullying dan lain sebagainya. Atau misalkan generasi muda begitu dipandang lebih memiliki literasi digital dibandingkan generasi tua. Perempuan dipandang memiliki literasi digital yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Atau orang-orang di perkotaan dipandang memiliki literasi digital yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang di pedesaan. Ini hasil survei yang kemudian perlu kita jawab bahwa betapa pentingnya kita memberikan pemahaman tentang literasi digital kepada seluruh pengguna masyarakat, pengguna internet di Indonesia, gitu ya, tanpa kemudian kita membeda-bedakan di kota, di desa, berpendidikan tinggi atau rendah, kemudian memiliki kecukupan ekonomi atau tidak, karena faktanya hari ini tren penetrasi pengguna internet Indonesia itu semakin tahun semakin meningkat. Nah, ini salah satunya lihat. Kalau kita lihat angka pengguna internet di Indonesia itu kurang lebih ada 202 juta jiwa. Ini dari total populasinya 274. Ini total populasi penduduk Indonesia ada 274 juta jiwa, tapi kemudian yang memiliki mobile connection, gitu ya, artinya boleh jadi satu orang itu memiliki lebih dari perangkat, lebih dari satu perangkat, kurang lebih tercatat yang memiliki mobile connection-nya itu 345 juta jiwa. Dari 274 juta jiwa ini, versi Hotsuite dan We Are Social, ternyata penetrasi pengguna internet Indonesia itu sudah sampai pada angka 202 juta jiwa. Dan pengguna aktif media sosial berada di angka 170 juta jiwa. Nah, pertumbuhannya sangat signifikan. Tiap tahun semakin meningkat sangat luar biasa gitu. Diperkirakan tahun ini saja berada pada angka 7,3% gitu ya peningkatannya. Itu menandakan bahwa ternyata ada peningkatan yang signifikan bagaimana masyarakat Indonesia itu menjadi pengguna internet aktif sekaligus juga pengguna internet media sosial. Tapi pertanyaannya, apakah kita hanya sebatas aktif atau sudah menjadi pengguna yang kritis? Nah, itu yang kemudian perlu kita pahami bersama. Nah, makanya ini lihat berdasarkan umur, kalau kita lihat hampir sebagian besar memang yang menjadi pengguna aktif internet dan media sosial itu mereka yang berada pada usia-usia produktif gitu ya. Atau dalam tren sekarang kita mengenal dengan istilah generasi milenial dan generasi zilenial. Secara demografis generasi milenial dan zilenial ini dapat kita sebutkan sebagai generasi digital Indonesia yang memang ini menjadi tampilan masa depan demografi Indonesia itu ya akan didominasi oleh generasi digital yang memang sudah tidak asing dengan kehadiran dan menjadi pengguna aktif dari perangkat-perangkat digital yang kemudian diciptakan. Nah, kalau kita ukur berdasarkan berapa lama kita menghabiskan waktu, ternyata hampir sepertiga waktu dari yang kita miliki gitu, kita habiskan untuk mengakses internet. Dulu misalkan
Orang-orang masih pada saat internet belum komersil dan massal begitu ya. Orang-orang Indonesia masih menjadi pengguna aktif televisi. Dia menghabiskan waktunya untuk menonton televisi. Tapi sekarang gitu ya, dalam 1 dekade terakhir ternyata kita menghabiskan waktu hampir 9 jam lamanya untuk mengakses internet. Itu variatif. Untuk live streaming, mendengarkan musik, atau misalkan menghabiskan waktu nih 3 jam 14 menit untuk media sosial, kemudian boleh jadi untuk pendidikan, membaca buku, atau juga mungkin untuk aktivitas lain, hiburan, semacam podcast misalkan, atau misalkan bermain game dan lain sebagainya. Intinya adalah hampir 1/3 dari waktu kita, 9 jam, kita gunakan untuk mengakses internet. Nah, termasuk juga di Indonesia, banyak sekali aplikasi komunikasi gitu ya, yang kemudian populer, familiar. Nah, misalkan ini 3 urutan terbesar media sosial yang paling banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia, itu adalah WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Ditambah lagi mungkin YouTube. Atau misalkan yang lainnya. Nah ini nih, kalau kita lihat di sini data yang ada, ternyata kan masih tetap 3 terbesar itu berada pada urutan ini, YouTube, WhatsApp, Instagram, kemudian Facebook, Twitter, dan yang paling banyak hari ini penggunanya itu adalah TikTok. Artinya Indonesia itu sangat aktif sekali menggunakan media sosial, sehingga kadang-kadang kalau misalkan kita tidak memiliki literasi digital yang baik, bisa jadi kemudian kita hanya menjadi pengguna aktif yang tidak kritis begitu. Sebab kalau berbicara Indonesia ya hampir semua media sosial pasti dimiliki atau dicoba oleh pengguna aktif internet di Indonesia. Karenanya angka penggunaan media sosial di Indonesia itu kan kian hari semakin meningkat begitu. Nah, fakta lain yang tidak bisa kita hindari bahwa era revolusi digital ini mengantarkan kita pada era informasi yang melimpah. Apa yang tidak ada hari ini di internet? Ya kan? Di Google, misalkan di YouTube, di media sosial yang lainnya, kita bisa dengan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Urusan informasi, pendidikan, urusan bagaimana bisnis gitu ya. Termasuk juga ihwal keagamaan, kita mencari materi-materi keagamaan, kita belajar agama itu bisa dilakukan juga. Nah, itu aspek-aspek yang sifatnya positif. Tapi coba bayangkan, ada juga pesan-pesan yang bernada negatif yang kemudian mudah sekali kita dapatkan. Pornografi, penyebaran informasi yang bersifat hoax, hate speech gitu ya. Kemudian belum lagi kita lihat bagaimana orang mudah membuli, melakukan perundungan, penipuan, pinjaman online, dan lain sebagainya. Banyak sekali informasi yang melimpah yang kita dapatkan melalui teknologi internet ini. Nah, misalkan ini beberapa saja kita lihat nih. Ini salah satu contoh konten hoax yang diproduksi sedemikian rupa agar kemudian bisa memanipulasi pengguna internet gitu ya yang tidak kritis, apalagi pengguna media sosial yang tidak kritis dan kemudian mudah menyebarkannya. Atau misalkan ini ya banyak sekali lah pemberitaan-pemberitaan semacam ini yang bisa kita dapatkan hari ini begitu. Nah, ternyata ya itulah media sosial dengan berbagai realitas yang ada. Nah, kalau kita merujuk pada teori tentang atau kajian media, kita akan menemukan apa yang disebut dengan public domain. Bahwa hari ini internet dan media sosial itu menjadi satu public domain baru bagi aktivitas masyarakat Indonesia. Kita menghimpun kekuatan menjadi satu jejaring komunitas, kemudian kita perlahan dan pasti membangun satu komune yang disebut dengan global village kan begitu. Kita terhimpun dalam satu kampung besar di mana sekat-sekat geografis menjadi tidak ada, mudah kita dapatkan informasi dari belahan dunia manapun, pun halnya sebaliknya, kita bisa dengan mudah menyebarkan informasi apapun yang kita miliki. Kemudian kita berupaya juga membangun industri konten di public domain ini. Kita berupaya menciptakan peluang-peluang pekerjaan yang baru, mendatangkan income secara ekonomi bagi aktivitas kita. Kemudian secara sosial, kita membangun apa yang disebut dengan virtual community. Salah satunya kita berinteraksi di Facebook, media sosial yang lainnya, dan lain-lain. Termasuk juga kita membangun gerakan apa yang disebut dengan selectivism atau connective action. Kita membangun gerakan bagaimana bahwa kita bisa memobilisasi banyak orang, salah satunya kita lakukan di ruang virtual semacam ini. Nah, karenanya begitu,
Untuk memahami seperti apa literasi digital itu, ya kita harus bisa memetakan aspek apa saja yang menjadi penting kita perhatikan dalam literasi digital. Sederhananya, rekan-rekan sekalian, yang disebut dengan literasi digital itu adalah bagaimana kita memahami tentang aspek literat, gitu ya, membaca, menulis, berdiskusi, dan lain sebagainya, yang orientasinya nanti pada upaya membangun daya nalar yang bersifat kritis, kemudian produktivitas yang bersifat kreatif dan inovatif, kemudian juga membangun ekosistem yang bisa memberikan satu ruang yang sifatnya produktif di antara kita semua, begitu ya. Yang itu harus merata, gitu ya, sehingga kita bisa meminimalisir ancaman dan tantangan dari digitalisasi itu sendiri, dan pada akhirnya kita bisa memunculkan ruang-ruang lain yang bersifat produktif. Karenanya kalau kita lihat mengacu kepada apa yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, kita akan menemukan setidaknya ada 4 pilar utama dalam peta jalan literasi digital. Pertama ada yang disebut dengan kecakapan digital atau digital skill. Yang kedua ada budaya digital atau digital culture. Yang ketiga ada etika digital atau digital etik. Dan yang keempat ada yang disebut dengan keamanan digital atau digital safety. Nah, seperti apa digital skill itu? Intinya gini rekan-rekan, ada skill atau kecakapan yang perlu kemudian kita persiapkan untuk menghadapi era industrialisasi digital yang semakin hari semakin maju, semakin luar biasa. Para pakar kemudian mencoba mengintrodusir begitu ya, menginventarisir skill apa saja yang dibutuhkan di era digitalisasi ini. Setidaknya banyak sekali skill yang kita butuhkan, lihat. Dari kesekian skill yang kemudian perlu kita siapkan di masa depan, ada 5 skill utama yang penting kita perhatikan. Pertama, misalkan kita membutuhkan apa yang disebut dengan complex problem solving. Complex problem solving itu bagaimana kemampuan kita dalam memecahkan masalah. Masalah ini baru, tapi kemudian belum diketahui solusinya di dunia nyata. Dengan kata lain, mereka yang bisa menghadapi digitalisasi itu adalah mereka yang siap menghadapi tantangan, siap beradaptasi, mampu memecahkan masalah-masalah yang kemudian belum kita temukan sebelumnya. Kecakapan yang kedua, misalkan berbicara mengenai social skill. Mereka yang kemudian bisa menghadapi tantangan ke depan adalah mereka yang siap berempati dengan orang lain, siap berkolaborasi dengan orang lain, melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, kemudian mentoring, peka terhadap hal apapun. Intinya ini berkaitan dengan emotional intelligence. Yang ketiga, proses skill. Proses skill ini ya kemampuan yang berkaitan dengan active listening. Dia mampu mengembangkan pemikiran, logical thinking-nya. Termasuk dia bisa melakukan controlling terhadap diri dan lingkungannya, begitu. Nah, proses skill ini menjadi penting bagaimana dia mengelola mentalitas, mindset, begitu ya, attitude dan behavioralnya, begitu. Sehingga betul-betul mampu mengakomodir ataupun beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang muncul. Yang keempat, ada yang disebut dengan system skill. Bagaimana kemampuan untuk melakukan penilaian, pengambilan keputusan dengan pertimbangan cost benefit, artinya efektivitas efisien. Dia bisa membangun sistem yang bersifat efektif dan efisien dalam menghadapi hal apapun. Dan yang kelima, ini 5 besar yang kemudian skill yang dibutuhkan di era digital ini, ada yang disebut dengan cognitive abilities. Skill yang terdiri dari cognitive flexibility, logical reasoning, problem sensitivity, termasuk juga bagaimana dia mampu memvisualisasikan dari berbagai gagasan yang didapatkannya. Sebab hari ini eranya era design mindset, jangan salah. Nah, karenanya skill-skill tersebut terutama sekali harus dipersiapkan oleh mereka yang masuk kategori digital native. Siapa digital native itu? Ya kalau kita merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, ternyata kan secara demografis hampir 55% bahkan 60% populasi penduduk Indonesia dari 270 juta itu ya rata-rata didominasi oleh generasi milenial dan zilenial. Mereka yang berada pada rentang umur sekitar 9 sampai 40 tahunan lah begitu kira-kira. Kenapa? Ya inilah generasi digital Indonesia, generasi Indonesia masa depan itu mereka yang memang intim, terbiasa, atau masuk kategori digital native. Nah, ini yang data yang saya sebutkan tadi. Ada sekitar 69 juta generasi milenial dan ada sekitar 74 juta generasi zilenial. Nah, ini mendominasi hari ini, mendominasi total populasi penduduk di Indonesia. Kenapa demikian? Ya inilah tren generasi. Ini berkaitan dengan digital skill.
Di mana hari ini adalah era konvergensi media, satu media untuk berbagai aktivitas kan gitu. Era packaging, semuanya harus serba terkemas dengan menarik. Kemudian kadang-kadang kita dihadapkan dengan anomali informasi, ada literasi visual, bagaimana menggambarkan, mendesain segala sesuatu, era kolaborasi, komunitas yang bermunculan sebagai aktor. Pada intinya kita akan memunculkan apa yang disebut dengan creativity dan innovation. Bagaimana kita memunculkan kreativitas dan inovasi dalam berbagai tantangan yang ada. Kemudian yang kedua, digital culture atau budaya digital. Kita ingin membangun budaya digital Indonesia gitu ya. Tapi kemudian kita lebih mencintai budaya orang lain dibandingkan Indonesia. Ada gejala yang kalau kita lihat, amati bersama, tidak sedikit generasi muda kita yang lebih bangga terhadap budaya lain dan lupa dengan budaya sendiri. Nah, ini maksud saya kita tidak mencari kambing hitam begitu, tapi ini fakta yang tidak bisa dibantah. Bagaimana arus informasi kebudayaan yang datang dari negara luar, semacam Korea, ya kan, Tiongkok, kemudian Jepang, atau juga misalkan dari negara tetangga seperti Malaysia dan lain sebagainya. Tidak sedikit di antara kita yang kadang-kadang terpengaruh, tapi lupa apa sih yang menjadi originalitas budaya kita. Rekan-rekan sekalian, negara kita ini kan negara multikultural. Indonesia itu terdiri dari beragam suku bangsa yang sangat luar biasa. Ada keragaman budaya, suku bangsa, etnis, agama, begitu ya. Belum lagi potensi kekayaan alam yang sangat melimpah, adat istiadat yang sangat meramah gitu ya. Ada budaya-budaya yang sangat luar biasa. Nah, di era digitalisasi ini, berkaitan dengan budaya bermedia digital, kita dihadapkan pada satu tantangan besar. Bagaimana kita bisa mempromosikan nilai-nilai kebudayaan yang genuine asli Indonesia dalam ruang-ruang virtual. Bagaimana hari ini kita tetap mendiseminasikan informasi-informasi pesan-pesan yang kemudian berkaitan dengan kerangka kebudayaan kita. Ya kan? Termasuk juga bagaimana membangun habit literasi digital dalam diri kita. Yang pada akhirnya nanti literasi digital ini akan mengantarkan kita pada ketahanan digital. Kita membangun ekosistem yang sangat luar biasa. Artinya kalau kita berbicara mengenai digital culture, berarti kita membicarakan tentang bagaimana kita tetap memastikan, ya kan, kita menjadi generasi digital tanpa kemudian luput mengabaikan apa yang menjadi budaya originalitas kebangsaan kita. Kita memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga memastikan NKRI itu bagian dari hal yang harus terus kita jaga. Belum lagi misalkan kalau kita merujuk pada doktrin keagamaan, kita memiliki agama yang beragam, keagamaan juga memiliki fondasi bagaimana menempatkan relasi agama dengan negara. Intinya di digital culture ini, gitu ya, ini berkaitan dengan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai local wisdom, kearifan lokal yang menjadi ciri khas, corak khas begitu ya, kebangsaan kita Indonesia yang kemudian tidak hanya menjadi mindset dan mentalitas kita, tapi kita juga berupaya memproduksi, mempromosikan, mendistribusikan kebudayaan-kebudayaan itu sehingga bisa menyebar ke seluruh pengguna internet atau ke seluruh aktivis-aktivis yang kemudian tergabung dalam komunitas virtual manapun. Inilah digital culture. Digital culture ini juga dihadapkan dengan potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana hari ini kita mengalami apa yang disebut dengan kekacauan informasi. Ada istilah misinformasi, disinformasi, malinformasi yang paling kentara kita rasakan dalam bentuk hoax misalkan. Kita lihat di sini setidaknya ada 7 jenis mis dan disinformasi yang perlu kita antisipasi bersama gitu. Karena hoax ini kan kalau kita lihat datanya lagi hampir 76% kita menjadi korban bahkan mungkin jadi pelaku dari penyebaran hoax itu tanpa kita sadari. Di media sosial kita kadang-kadang memforwardkan pesan tanpa kemudian kita cek dulu validitasnya, validitas waktunya, validitas sumbernya kan gitu ya, validitas isinya begitu. Kenapa? Karena mungkin tingkat literasi kita juga cukup rendah gitu ya. Kadang-kadang kita tidak sadar menjadi penyebar atau pelaku penyebaran berita hoax ini yang pada akhirnya gitu ya, ini bisa jadi berpotensi untuk mengancam persatuan dan kesatuan kebangsaan kita. Maka dalam konteks digital culture ini kita harus bisa memahami bagaimana budaya-budaya keindonesiaan itu menjadi perekat persatuan dan kesatuan kita, termasuk juga pada saat kita beraktivitas di ruang virtual. Kemudian digital etik. Nah ini yang sering dilupakan oleh orang.
Kadang-kadang kita menganggap bahwa aktivitas kita di dunia maya, di jagat maya itu berbeda dengan dunia nyata. Sehingga kadang-kadang kita tidak menerapkan etika kita di dunia nyata pada saat kita berinteraksi di dunia maya. Padahal ini harus kita pahami. Tidak ada yang membedakan berbicara mengenai etika, norma, nilai, aturan yang kemudian nanti akan mencitrakan seperti apa diri kita. Pada saat kita beraktivitas di dunia maya, sama saja pada saat kita beraktivitas di dunia nyata. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, bagaimana tindak tanduk kita, bagaimana pola pikir kita, itu bagian dari etika yang harus kita terapkan juga pada saat kita berinteraksi di dunia maya. Makanya dalam digital etik itu ada istilah 10 netiquette dalam berinteraksi di dunia maya. Misalkan kita harus ingat bahwa pada saat kita berinteraksi itu ada orang lain juga yang berinteraksi. Yang kedua, kita harus memahami bahkan mentaati standar perilaku online yang kemudian kita jalankan juga dalam kehidupan nyata. Bagaimana kita memposisikan orang lain pada saat berbicara, pada saat kita bersilaturahmi, berinteraksi, sama saja di dunia maya juga kita harus menerapkan hal itu. Yang ketiga, kita harus think before share. Berpikir dulu sebelum men-share sesuatu, sebelum komen terhadap sesuatu. Kadang-kadang kan kita menemukan di media sosial, misalkan orang berinteraksi tanpa ada etikanya gitu kan ya. Keluar kata-kata yang kemudian kita pandang kasar bisa menyinggung perasaan orang lain. Ya ujung-ujungnya bisa jadi berujung pada tindakan kriminal gitu ya. Perselisihan dan lain sebagainya. Yang keempat, hormati waktu dan bandwidth orang lain. Kemudian yang kelima, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Indonesia itu negara yang lama. Ada kurang lebih 600 sekitar bahasa begitu, bahasa daerah begitu. Tapi juga kita diikat dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Nah, pada saat kita berinteraksi baik dalam konteks bahasa lokal maupun bahasa Indonesia begitu, bahasa nasional, kita gunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian lebih baik kita gunakan ruang virtual ini untuk berbagi ilmu dan keahlian. Boleh kita jadi YouTuber, konten kreator, dan lain sebagainya. Lebih baik kita menjejali ruang-ruang virtual ini, ruang-ruang digital ini dengan aktivitas yang lebih positif tinimbang kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak perlu. Kemudian hormati privasi orang lain. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Dan terakhir, maafkan jika orang lain membuat kesalahan kepada kita. Itulah 10 netiquette berkaitan dengan digital etik yang perlu kita perhatikan dalam konteks interaksi di ruang digital. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ini nih lihat. Ini ada satu penelitian dari Microsoft misalkan yang menyatakan bahwa digital civility index kita itu cukup rendah. Dari 32 negara kita berada di urutan ke-29. Dianggap sebagai netizen paling tidak sopan. Coba. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Kita peringkat ke-29 tuh. Indonesia itu peringkat ke-29. Dari 32 negara. Tentu ini satu hasil penelitian. Ya bagaimanapun kalaupun kita tidak menerima hal ini, tapi ya setidaknya ini jadi tantangan bagi kita untuk menjawab bahwa Indonesia itu orangnya ramah-ramah, memiliki budaya ketimuran yang sangat luar biasa gitu ya. Memiliki corak adat istiadat yang menghargai sesama, menghargai pluralitas gitu ya. Kita multikultural, beragam, kita berbeda, tapi kemudian perbedaan itu yang mengantarkan kita menjadi Indonesia. Makanya inilah tantangan dari digital etik atau etika pada saat kita bermedia digital. Yang terakhir ada yang disebut dengan digital safety, keamanan digital. Kalau keamanan digital ada dua aspek, keamanan privasi, dalam hal ini keamanan perangkat. Yang terakhir keamanan, yang kedua keamanan interaksi. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kaitannya dengan keamanan perangkat, ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, think before connect. Pada saat kita pikirkan dulu pada saat kita mau mengkoneksikan jejaring internet kita. Kita mau terhubung dalam satu koneksi. Kemudian kita juga kan kadang-kadang keamanan privasi itu kita tidak men-setting dengan sangat safety perangkat gawai kita kan gitu ya. Pada saat kita masuk ke memiliki akun media sosial, kadang-kadang kita tidak mengatur kombinasi password kita, baiknya diatur dengan kombinasi password yang rumit gitu ya. Kemudian juga atur secara berkala perubahan password itu, kemudian kita biasakan logout, membangun habit semacam itu. Termasuk juga kita keamanan perangkat itu kita gunakan standar safety gitu ya, standar keamanan pada saat kita memiliki perangkat yang terhubung, terkoneksi melalui internet itu. Sebab ini menjadi penting. Kenapa? Karena tidak sedikit orang menjadi korban karena kecerobohannya sendiri.
Misalkan dia jadi korban penipuan online atau datanya dihack gitu ya. Kadang-kadang semacam itu. Itu bagian dari keamanan digital yang harus kita perhatikan. Atau ada juga keamanan interaksi. Kalau keamanan interaksi ya tadi ini kaitannya dengan digital etik. Kita menemukan fakta bagaimana perundungan dilakukan secara digital hari ini. Ada cyberbullying istilahnya. Atau pelecehan online, cyber harassment. Atau misalkan cyber stalking. Kita kepo terhadap orang lain gitu dengan tujuan untuk menteror. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya berujung pada perdagangan online, human trafficking begitu ya. Kemudian juga pemerkosaan, tindakan kriminalitas yang lain, bahkan mungkin tidak sedikit juga berujung pada apa yang disebut dengan tindakan kriminalitas. Karenanya lihat ini, ada 5 tips utama pada saat kita memastikan adanya keamanan digital kita. Pertama, jaga informasi privat kita. Yang kedua, tetap perhatikan, ya kan, perketat proteksi perangkat kita yang tadi dengan kombinasi password, ganti password berkala dan lain sebagainya. Kemudian kita pastikan kita men-share informasi itu secara safety, secara aman, yang tidak kemudian menyinggung perasaan orang lain, tidak berhaknya dengan orang lain. Kemudian kita juga harus memasang alarm gitu ya, alarm ataupun think before connect yang tadi. Kita pastikan bahwa pada saat kita terhubung, terkoneksi melalui internet itu, ya kita betul-betul tidak bisa di-hacker orang lain gitu, tidak bisa di-hack orang lain. Ya kita pastikan antivirusnya selalu update gitu ya. Ya informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan pribadi itu betul-betul dijaga secara privat begitu. Atau juga kita harus bisa menganalisis bagaimana menyebarnya berita hoax. Kadang-kadang ini juga berkaitan dengan keamanan digital kita gitu ya. Kita kadang-kadang enggan untuk memperhatikan perasaan orang lain pada saat men-share sesuatu. Kadang-kadang kita termanipulasi dengan pesan yang sifatnya berantai. Kadang-kadang kita tidak mau memeriksa redaksi dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali tentunya rekan-rekan sekalian aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memastikan keamanan digital kita. Kalau saya sih sederhana sekali. Kita bisa cari di Google, di YouTube gitu ya. Tutorialnya kita lihat di YouTube seperti apa berkaitan dengan keamanan digital atau aplikasi apa kira-kira yang pas untuk keamanan perangkat kita. Dari hal apapun begitu ya. Agar betul-betul aman. Intinya cari satu aplikasi yang mudah diterapkan dan betul-betul bermanfaat bagi teman-teman. Itu tips yang sangat sederhana menurut saya. Tinimbang kemudian kita mendengarkan kata orang lain harus A, harus B, harus C, tapi kita tidak paham bagaimana menggunakannya. Lebih baik kita cari di Google, di YouTube kira-kira aplikasi mana, karena banyak sekali aplikasi hari ini yang bisa kita gunakan untuk memastikan keamanan kita pada saat kita berinteraksi di dunia maya. Itu mungkin rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bagian dari generasi digital yang terliterasi, generasi digital yang kritis, generasi digital yang siap berkolaborasi, sehingga betul-betul kita memiliki kecakapan literasi digital. Baik pada aspek digital skill, digital culture, digital etik, maupun digital safety. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya saya akan coba membahas satu persatu dari peta jalan literasi yang tadi sudah kita bahas bersama. Terima kasih, salam optimis, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.